Bilang kiri kanan saudara, selamat Paskah. Selamat kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah itu ada dua. Paskah kematian Kristus dan Paskah kebangkitannya. Dan hari ini saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita buka firman Allah di dalam Matius pasalnya yang ke-28. Mari kita baca firman Tuhan Matius pasalnya yang ke-28. Ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca bergantian, saya akan mulai. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, janganlah takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat ayatnya yang ke-10. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus begitu spektakuler. Dan yang lebih-lebih, kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta. Adalah sebuah kenyataan. Tidak ada presiden, tidak ada penguasa, tidak ada pendiri agama yang bangkit. Semuanya mati. Tetapi hanya Yesus Kristus Tuhan yang bangkit. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kebangkitan Kristus menandakan bahwa maut sudah dikalahkan. Saudara, dia melebihi dari semua sejarawan yang ada. Dia melebihi daripada Plato, dia melebihi daripada Aristoteles. Orang-orang pintar, mereka semua mati tapi tidak pernah bangkit. Dia melebihi dari para presiden Abraham Lincoln, daripada Hitler, daripada orang-orang yang memberi siasat-siasat perang, Napoleon. Semua orang itu mati tetapi tidak ada yang bangkit. Dia melebihi dari semua sejarawan dan penemu-penemu, mulai dari saudara ya, dari Michael Faraday, ya saudara, bahkan orang yang menjejakkan kakinya yang pertama di bulan, Neil Armstrong, semuanya itu mati, tetapi tidak ada yang bangkit. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang bangkit daripada kematian. Amin. Paulus berkata, andai kata Yesus Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita. Kenapa dia hidup? Pendeta, bukankah ada orang yang mati kemudian? Ya, tapi orang itu bangkit kemudian mati lagi. Lazarus memang bangkit tapi mati lagi. Tuhan Yesus bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Hari ini saudara, seluruh dunia menyaksikan. Saya tidak peduli, mungkin di luar sana ada yang tidak percaya. Tapi saya dan saudara harus memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh. Ada hari esok dalam hidupmu. Ada hari esok dalam rumah tanggamu. Hari ini kita membaca dalam ayat ke-10. Yang pertama, kebangkitan Kristus mengubahkan keluarga. Alkitab berkata di dalam ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka. Ayatnya yang 8. Katakanlah kepada murid-muridku. Ayat 7. Ayat 7, mari kita lihat. Segeralah pergi katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit. Ayat 10. Murid-muridnya adalah Simon, 12 murid. 11, sisa 11. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Siapakah saudara-saudara Tuhan Yesus?
kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas, ayat 56. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama-sama kita? Jadi dari mana diperoleh semuanya ini? Mari lihat ayat 55. Tuhan Yesus Maria mengandung daripada Roh Kudus. Tetapi ketika Maria dan Yusuf menikah, memiliki saudara yang ditulis 4 orang anak laki-laki. Yang perempuannya enggak tulis namanya. Saudara, cuma bilang saudaranya perempuan. Saudara, karena pada zaman itu perempuan itu tidak dianggap, apalagi di Timur Tengah. Kalau laki-laki bicara, perempuan mesti diam. Tapi tidak berlaku di Bitung. Haleluya. Saudara, iya, bahkan saudara itu di Timur Tengah, perempuan tidak bisa mengeluarkan pendapat. Saudara, perempuan, saudara, bahkan ada satu lagu yang berkata, dari dulu perempuan dijajah oleh pria. Makanya Kartini bangkit. Ya, ada orang-orang tertentu memberi nama Kartini, emansipasi wanita. Saudara, kenapa? Karena perempuan hari itu dibatasi. 13 anak Yakub, cuma 12 yang dikumandangkan. Si Dina tidak disebut. Saudara ya, kenapa? Karena tradisi zaman itu. Bahkan saudara, ada gereja-gereja tertentu melarang perempuan untuk berkhotbah. Tapi hari itu, saudara lihat, kabar kebangkitan pertama, semuanya diberikan kepada perempuan. Amin. Ya, para laki-laki harus mengakuinya. Saudara, Maria Magdalena adalah saksi pertama dan rasul pertama yang dibangkitkan sebagai seorang rasul. Hari itu Yesus berdiri dan berbicara dengan seorang perempuan Samaria yang memiliki 6 suami dan memiliki anak yang tentu berbeda-beda papa. Itu melanggar sebuah kelasiman. Tapi hari itu Tuhan sedang membuktikan, bahkan malaikat berkata, katakanlah kepada murid-murid, berarti tidak ada murid di sana. Katakanlah kepada saudara-saudaraku, kenapa yang ada hanya para perempuan? Pasca membangkitkan engkau. Hai para perempuan, engkau dipercayakan untuk sebuah berita. Apa? Sampaikanlah. Sampaikanlah, biarlah mulutmu menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan firman, menyampaikan pesan Tuhan. Jangan mulutmu menjadi alat iblis. Bilang kiri kanan, mulut itu alat Tuhan, bukan alat iblis. Iya kan? Tuhan menyampaikan berita kepada perempuan dan katakanlah kepada saudara-saudara. Siapa saudara? Ternyata Tuhan Yesus memiliki adik-adik. Saya katakan adik-adik saudara ya. Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Ini bukan Yudas Iskariot. Karena nama yang lazim pada zaman itu begitu top sekali saudara. Jadi Yakobus itu nama yang teranyar pada zaman itu. Yusuf juga, Simon, Yudas. Makanya nama-namanya agak mirip. Itu nama favorit. Seperti hari-hari ini ada nama John. Iya kan? Itu nama zaman dulu. Iya. Ya, yang jarang buang. Saudara ya, tapi nama-nama favorit itu saudara Willy, James, iya kan? Makanya nama sama. Saudara, banyak orang menamakan Yudas. Yudas artinya Yesus adalah Tuhan. Tapi gara-gara si Yudas Iskariot itu mencoreng nama baik, saudara ya. Dan ini saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara, ini membedakan supaya kita membedakan saudara-saudara. Nah, saudara-saudara ini, saudara, bagaimana perilaku mereka? Saudara, ini 4 kakak beradik ini, kita tidak sebut perempuannya karena tidak ada namanya ya, saudara. Ya, saudara, ya Yakobus, siapa lagi? Yusuf, Simon, Yudas. Bagaimana perilaku mereka? Di dalam Markus 3 ayat 21. Yuk kita lihat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, ayat 20, mendengar apa? Ayat 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Ayat 21, Tuhan Yesus melayani ini. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras. Saudara-saudara Yesus menganggap Tuhan Yesus tidak waras. Hari-hari ini kalau engkau melayani dan ada keluargamu yang mengatakan engkau tidak waras, bilang puji Tuhan.
Setidaknya saya mewakili DNA Kristus. Oh, so ndak waras dia. So talebe dia. So aneh-aneh dia. Nah ini keluarganya, ini kakak beradiknya. Makanya ketika kalau saudara baca terus, saudara, orang bilang begini, ibumu dan saudara-saudaramu menunggu di luar. Tuhan Yesus bilang apa? Saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Kenapa? Hari itu saudara, Tuhan Yesus mau diambil paksa. Kenapa? Karena tidak waras. Tuhan Yesus bergerak di luar apa yang namanya kelasiman zaman itu. Menyembuhkan orang. Saudara, Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada orang kusta dan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Itu di luar kelasiman. Tuhan Yesus berbicara dengan para pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal. Itu di luar kelasiman. Dan mereka berkata, ini tidak waras. Jangan sangka ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, semua orang akan welcome dan memberi hormat kepadamu dan kepadaku. Tuhan Yesus saja dianggap tidak waras. Saudara ya, saya bilang terlalu sekali ini saudara-saudara ini. Kakak beradik ini, saudara, adik-adik ini, saudara. Kemudian yang kedua, Yohanes 7 ayat 6. Kita baca dari ayat 5. Ayat 4. Ayat 4. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Ini kata saudara-saudaranya. Jika ia mau diakui di muka umum, jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Ayat 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Mereka tidak percaya. Ketika saudara semakin dekat dengan Tuhan, dan saudara mengatakan, saya mendapatkan sebuah firman Tuhan. Hai saudaraku, bertobatlah. Mereka berkata, tak percaya pengan. Tapi saudara lihat, saudara, makanya ketika Yesus mati di kayu salib, saudara-saudaranya belum percaya. Makanya dia titip ibunya kepada Yohanes. Dia berkata apa? Yohanes, dari salah satu perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, ini ibumu. Dan ibu, ini anakmu. Sejak hari itu Yohanes menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Bayangkan di kayu salib, Tuhan Yesus masih mengingat akan keluarganya. Ini sebuah pesan bagi saya dan saudara. Hari ini Paskah mengubahkan keluarga. Dan ketika bangkit, Tuhan Yesus bilang, perbilang kepada murid-muridnya. Dan katakan kepada saudara-saudaraku yang tidak percaya ini, mari pergi ke Galilea. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebuah hal yang sangat ajaib terjadi dengan saudara-saudaranya. Kisah 1 ayat 14. Ayat 13 supaya kita lihat ya. Ini disebutkan ya. Sebab mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Ini dicurahkannya Roh Kudus. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus. Yakobus ini anak Alfeus ya saudara. Yakobus yang sana bukan anak Alfeus, lain lagi dia saudara ya. Dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus, anak daripada Yakobus. Ini apa? Alkitab sedang menegaskan yang akan kita lihat di 13 benar-benar memang saudara Yesus. Kemudian Alkitab bilang ayat berikutnya, ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta, perhatikan, Maria ibu Yesus dan dengan semua saudara-saudara Yesus. Kebangkitan Kristus telah mengubah keluarganya. Kebangkitan Kristus akan membawa setiap sanak keluarga kita, ipar orang tua mantu kita, saudara, untuk apa? Datang mengenal Tuhan. Ini sebuah pesan yang penting bagi saya dan saudara. Kenapa saudara? Alkitab mengatakan, saudara, kalau saudara baca, dulu saya salah khotbah saudara ya. Saya pikir Yakobus yang ada di sini adalah murid Yesus. Ada kitab Yakobus, tetapi bukan. Alkitab saya memberi sebuah penegasan. Yakobus murid Yesus sudah dibunuh Herodes dengan pedang. Saudara ingat? Dan Petrus dibebaskan dari penjara oleh apa? Malaikat Tuhan dan pergi ke rumah Rode. Alkitab mengatakan Yakobus telah dibunuh dengan pedang. Jadi Yakobus yang menulis ini atau James adalah apa? Saudara Tuhan
Yesus. Yakobus yang berkata apa? Anggaplah kebahagiaan jika kamu semua jatuh ke dalam pencobaan, jika kamu semua dimurnikan. Yakobuslah yang menulis, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tapi Elia telah sungguh-sungguh berdoa. Mari mengikuti ketekunan Ayub, mari mengikuti seperti seorang Rahab. Siapakah dia? Seorang yang dahulunya menghina Tuhan, tidak percaya, menganggap Tuhan tidak waras. Tapi saudara tahu, di Paskah ini ada sebuah pemulihan yang besar, ada sebuah kebangkitan yang besar. Jangan saudara pikir Yudas di sini adalah Yudas murid Tuhan Yesus. Yudas yang berkata apa? Janganlah kalian mengikuti jalan Kain yang membenci saudaranya, jalan Bileam yang tergila-gila dengan harta, dan jalan Korah yang menentang Musa. Itu adalah siapa yang menulis? Yudas. Yudas berkata, satu saat kalian akan melihat seperti Henok melihat keturunan ketujuh. Bayangkan saudara, sebuah pewahyuan dibuka bahwa kepada Henok Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Saudara, kedatangan Kristus yang kedua disingkapkan kepada orang yang dahulunya menentang Tuhan. Inilah waktunya saya dan saudara untuk kembali bersyafaat untuk keluargamu. Bersyafaat. Kenapa? Saya yakin kebangkitan Paskah ini akan memulihkan keluarga kita, memulihkan orang-orang saudara yang saudara hari-hari dulu berada di dalam apa saudara? Pemberontakan kepada Tuhan. Saudara, hari itu ada seorang, dia cuma seorang perempuan sundal, tapi dia begitu ngotot agar keluarganya dipulihkan dan diselamatkan. Mari kita lihat Yosua pasalnya yang kedua. Nama orang itu Rahab. Dia berkata, Yosua 2 ayat 12. Yosua 2. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku satu tanda yang dapat dipercaya. Ayat berikutnya 13. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah, ibuku, saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang, dan bahwa semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami daripada maut. Ayat 14. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kami jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian ayatnya yang ke-15. Berkatalah perempuan itu, kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu terletak pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Ayatnya yang ke-18. 18. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kermisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. 19. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Saudara, hari itu Rahab minta, jangan cuma aku, ayahku, ibuku, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, bahkan orang-orang yang tinggal bersama dengan mereka. Dua pengintai ini bilang, boleh. Kita buat perjanjian, ikatkan tali benang kermisi di tempat engkau menurunkan kami. Tapi ingat, setiap orang yang keluar dari rumah itu adalah kesalahannya sendiri. Saya berdoa, jangan keluar dari rumah Bapa, jangan keluar dari lindungan Allah, karena Alkitab berkata itu salahmu sendiri. Kalau engkau berani melangkah keluar di luar perlindungan Tuhan. Tali kermisi bicara Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara boleh lihat kain kirmisi ini dipakai di ruang kudus dan ruang maha kudus. Kita nggak lihat ayatnya, nanti saudara cari sendiri. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini bicara tentang apa? Oh saudara, yang menebus dosa kita yang merah adalah darah Kristus yang merah. Dia ikatkan tali benang kermisi sebagai lambang
kami dan keluarga kami mau bertobat. Alkitab bilang apa? Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Ada kata perkara. Kalau perkara berurusan dengan pengadilan, kalau perkara berurusan dengan kejaksaan, dan saudara yang dikasih dalam, itulah sebabnya harus ada yang namanya penebusan atau dinamakan pelunasan hutang. Namanya perkara baik pidana maupun perdata, saudara akan berhadapan dengan pengadilan. Dan pengadilan itu satu saat setiap orang yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan hidup di luar firman Tuhan, satu saat akan berdiri di tahta pengadilan Kristus. Dan dia akan mempertanggungjawabkan semua kata sia-sia, semua kata-kata jahat dari mulutnya akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yesus berkata akan ada penghakiman tatah putih. Dan setiap orang, saudara, akan mengalami perkara. Tapi hari itu perkara dari saya dan saudara. Makanya Kolose 2 ayat 11 bilang apa? Ayat 12. Ayat 13. Ya, silakan baca, silakan baca. Kamu, ya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14. Menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan hukum. Perkara itu berurusan dengan hukum. Saudara ya, mendakwa dan mengancam kita. Saudara, ada dakwaan. Saya dan saudara banyak melanggar hukum Tuhan. Ada utang-utang, baik utang kasih, baik utang darah. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Dalam Matius 18, ada seseorang yang berhutang 10.000 talenta. Atau kalau di hari ini 135 ton emas. Ya saudara, itu tidak terhitung, di atas triliun. Ya, kemudian dia harus disita bersama dengan seisi rumahnya. Suruh bayar. Tapi raja itu memberikan dia pengampunan. Begitu dia keluar, dia bertemu dengan orang yang utang 100 dinar atau 3 bulan gaji. Dia bawa itu orang ke pengadilan. Lihat, setiap dosa itu akan berhadapan dengan yang namanya pengadilan. Ya saudara, dan Alkitab mengatakan ketika raja mendengar itu, raja marah. Raja bilang apa? Nganape utang kita hapuskan karena dia adalah hakim. Tetapi utang saudaramu tidak engkau hapuskan. Oleh sebab itu, ngana pigi algojo seret dia masuk hukuman. Dan kemudian bukan cuma masuk hukuman, ngana bayar. Setiap orang yang tidak mengampuni saudaranya, yang pertama akan mendapat hukuman. Yang kedua, saudara harus bayar dosa-dosa saudara dan saya di hadapan Tuhan. Mampukah kita? Itulah sebabnya Tuhan menyuruh saya dan saudara untuk mengampuni. Itu namanya surat utang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan itu ditiadakannya dengan apa? Mesti ada orang yang dihukum di sini. Namanya perkara mesti ada yang dihukum. Siapa yang dihukum? Kristus pada kayu salib. 15. Kolose, masih di Kolose. Jangan pindah ini ke, ya, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Siapa ini? Ini semua pendakwa. Ada surat utang. Makanya Yesus berkata begini, sudah selesai. Sudah selesai. Makanya ada kata pembelian. Kamu telah dibeli bukan dengan perak, bukan dengan permata, melainkan darah yang mahal yang tidak bernoda, bercacat. Ada seseorang yang menggantikanmu naik di salib. Itulah Kristus. Itulah Kristus. Itulah sebabnya hari-hari ini saudara, ketika Tuhan berkata pada saat ini, ketika ada satu keluarga, ada saudara yang berperkara di sini, Rahab di sini, dia taruh tali kermisi, menandakan dia percaya akan pengorbanan Kristus.
menandakan bahwa apa saudara, dia bertobat. Seisi rumahnya. Hal yang kedua, tentu ketika dua pengintai ini pulang, Rahab harus memberitakan dong. Rahab harus keluar rumah dan mencari DP saudara ada di mana, DP keluarga ada di mana. Dia tidak mungkin diam-diam. Dan dia mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada orang-orang yang memasuki Yeriko. Mari masuk di rumahku. Itulah sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya dan saudara sudah bertobat, kita tidak boleh diam. Kita harus menyampaikan firman itu kepada saudara-saudara kita. Dan puji Tuhan, mereka semua percaya. Hebat. Saya pikir bagaimana ini Rahab ada kasih keyakinan. Saudara pernah pengalaman dengan keluargamu? Ketika saudara berbicara tentang Tuhan, dan mereka berkata ada-ada saja. Ya saudara, tetapi hari itu Tuhan berbelas kasihan kepada Rahab. Kenapa? Di dalam Yosua pasal 2. Ayat 10. Ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ayat 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau. Bukankah ini peristiwa 40 tahun lalu? Kan 40 tahun kemudian baru mereka masuk di Kanaan. 40 tahun apa yang diperbuat Tuhan tidak pernah hilang dari benak seorang yang bernama Rahab. Dia mendengar dari siapa? Tersanter kabar. Mungkin dari tamu-tamu yang datang. Rahab kan itu perempuan Sundal. Dia memiliki saudara usaha. Usahanya adalah rumah bordil. Dan mungkin saudara di usahanya ini, ya saudara ada orang-orang perang, ada orang-orang tertentu dan bercerita. Ini mungkin kan dia mendengar. Berarti dia dengar dari siapa? Saudara yang berkata begini, ada satu bangsa. DP Tuhan ajaib sekali. Hele laut dia belah. Amin. Tadi dikatakan apa saudara? Tidak dapat disejajarkan. Tidak terbatas. Tidak dapat disemai. Kami mendengar. Orang yang dengar saja. Alkitab bilang apa? Alkitab bilang ayatnya yang ke-11. Kami mendengar itu. Tawarlah hati kami. Jatuh semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Saudara ya. Ketakutan mereka. Tanya kiri kanan. Kalau engkau dengar tentang Tuhan bagaimana? Biasa saja tuh. Mereka ketakutan. Kenapa saudara? Alkitab berkata mereka percaya bahwa Tuhan yang disembah orang Israel adalah Tuhan yang Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Artinya di atas langit ada Allah yang besar, di bawah bumi dia berkuasa. Baik di bawah maupun di langit dia berkuasa. Saudara tahu ini perkataan siapa ini? Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Ini perkataan siapa? Rahab. Yang kata Alkitab 5 kali disebut perempuan Sundal. Dia kopi dari mana ini? Ulangan 4 ayat 39. 38 dulu. Nasihat Musa kepada orang Israel. 37. Karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. 38. Untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar, lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Ayat 39. Ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Perkataan seorang Musa mungkinkah didengar oleh seorang Rahab? Ini beda zaman, ini beda tempat, ini beda tahun. Tapi saudara tahu apa yang Musa sampaikan? Hei orang Israel, Allahmu Allah di langit di atas, ya, dan Allahmu adalah berkuasa di bawah bumi ini. Saudara, iman. Ya saat itu
itu Musa sedang memberikan sebuah pengertian kepada umat Tuhan. Dengar kok Pak Tuhan, torang pe Allah ini Allah dahsyat, kalian jangan takut. Tapi saudara tahu, perkataan yang sama 40 tahun kemudian diwahyukan Roh Kudus kepada seorang perempuan sundal. Kenapa? Karena dia punya iman. Dia punya kepercayaan kepada Tuhan Allah Israel. Bagaimana dengan engkau? Seberapa aku dan engkau percaya kepada Tuhan yang kita sembah? Bilang kiri kanan, seberapa engkau percaya? Kaya dengan stres? Kaya dengan galau? Karena apa? Ada ketidakpercayaan. Saudara tahu, Allah yang kita sembah tidak bisa dibatasi oleh sistem. Amin. Oleh krisis. Hari itu krisis. Kelaparan semua. Tapi Ishak diberkati Tuhan. Makin lama makin kaya. Makin lama makin kaya. Ishak. Karena Allah yang Ishak sembah adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh krisis. Amin. Bilang kiri kanan, jangan krisis ngana. Kiapa sunat masuk gereja? Krisis kok kita. Haleluya. Krisis apa? Saudara, Allah yang kita sembah di atas krisis namanya Kristus. Amin. Amin. Setiap orang yang krisis hari ini bertobatlah. Dia tidak bisa dibatasi oleh apa saudara? Sistem perairan atau sistem kesuburan tanah dan sebagainya. Abraham bilang, Lot, pilih jo mana tuh subur. Lot lain yang tahu diri. Lot lihat, seperti taman Tuhan. Kelihatannya Marnen tahu tanah Mesir. Penuh kejahatan di sana. Mar biar jo. Asik kok. Belum di sana. Cuma badekat. Saudara ya. Kenapa dia pikir di sana banyak air? Karena hidup Lot tergantung daripada sistem dunia. Tetapi Abraham, Lot kasih tinggal yang gersang. Tuhan bilang, Abraham, jalani negeri ini. Setiap tempat yang engkau injak, setiap langkahmu adalah langkah kemenangan. Dan akan mengubah setiap kegersangan. Itulah tanah Kanaan. Tanah perjanjian. Karena apa? Setiap langkah iman. Abraham sedang berkata, tanah ini gersang. Tapi Tuhan yang aku sembah adalah pencipta langit dan bumi. Yang menciptakan kegersangan menjadi berkat. Menjadi penuaian. Oh Tuhan, pencipta langit bumi. Dengan kuat kuasanya. Amin. Coba kita naikkan pujian ini. Oh Tuhan, pencipta langit bumi, kuat tangannya. Tiada mustahil bagi dia. Oh, tiada mustahil bagi dia. Gagah perkasa, penasehat dia. Kemudian tiada dan tiada mustahil bagi dia. Amin. Dia pencipta langit bumi, cuma mencipta makanan. Dulu ada seorang hamba Tuhan sudah tua, sudah meninggal mungkin. Yang menjadi direktur LAI. Orang Batak bah. Dia berkata kepada pendeta-pendeta muda, hai pendeta-pendeta, kalau Tuhan Allahmu tidak sanggup memberi makan kepadamu, datanglah menumpang di rumahku. Karena Tuhan yang aku sembah sampai aku beruban ini tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Karena apa dia? Oh Tuhan, pencipta langit bumi. Pencipta langit bumi. Sedangkan buat real estate, Citra Land, saudara-saudara kagum-kagum. Apalagi ini pencipta langit bumi. Hari itu Tuhan menuntun. Saudara, bangsa Israel di pemukiman terbaik di tanah Kanaan. Yaitu di mana? Di Yeriko. Hari itu Yeriko lockdown. Ya saudara, lockdown. DPR aja bilang lockdown. Lockdown. Kenapa? Karena ada satu bangsa. Itu sudah dibuka, tutup semua pintu supaya mereka tidak bisa masuk. 12 meter tingginya. Kemudian apa? Tebal temboknya. Saudara seperti apa? Bisa disejajarkan dengan 12 ekor kuda. Ini tebal. Saudara ini tebal berapa? Mungkin 40 cm. Ini tebal saudara 12 meter. Tebal. Bukan panjang.
Karena Yeriko adalah real estate terbaik di tanah Kanaan. DP arsitektur jago. Makanya hari itu, saudara bayangkan ini Rahab. Makanya Rahab tinggal di tembok kota itu. Riki Rahab bikin rumah di atas tembok. Saudara bayangkan, ada DP soto lagi. Apa? Tingkat 2 Rahab rumah. Saudara, kenapa? Saking tebalnya. Dan Rahab bisa berpikir, saudara, pada zaman itu Yeriko adalah pintu masuk tanah Kanaan. Tapi saudara tahu, ketika hari itu, saudara tantangannya banyak. Menyeberang saja sungai Yordan. Saudara, sungai Yordan yang dari dari lebar cuma 30 meter menjadi 1,6 kilo lebar. Bagaimana menyeberanginya? Orang-orang bingung. Mungkin orang-orang yang belum pernah melihat, kan cuma 2 yang pernah melihat zaman dulu. Tapi yang lain itu belum pernah melihat. Mereka pikir-pikir, tuh orang mau pakai perahu atau mau cari dayung di mana ini? Yosua mau kasih menyeberang, bagaimana ini dia? Kira-kira. Dan pada saat itu musim menuai, musim panen, itu salju dari Gunung Hermon itu tumpah semua, musim banjir. Tapi sekali lagi, Allah yang Israel sembah, Allah yang sanggup membelah laut, Allah yang sanggup membelah sungai-sungai, itulah Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa hari-hari ini miliki keyakinan dan teguh. Keyakinan yang kuat akan Tuhan. Apakah masalah rumah tanggamu? Apakah masalah keluargamu? Hei, dengar baik. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang mesti kita lakukan, datang dan mengakui. Bagaimana Tuhan mau tolong? Ngana lari terus. Hari ini, saudara dengar dengan baik. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang bangsa-bangsa gemetar. Kita punya Tuhan yang orang lain menaruh hormat. Kita punya Tuhan yang orang lain menaruh kekaguman. Dan ketika mendengar namanya mereka gentar. Tapi hari ini bahkan anak-anak Tuhan sendiri sudah tidak gentar akan nama Tuhan. Sudah menganggap biasa akan firman Tuhan. Sudah menganggap biasa akan mujizat dan lawatan Roh Kudus. Ironis sekali. Hari itu Rahab hanya seorang perempuan yang berdosa. Rahab tidak punya masa depan, saudara. Tetapi sejak dia percaya kepada Yesus Kristus, sebab dia hidup, ada hari esok. Matius pasal 1, hari itu saudara, Alkitab bilang Matius 1 ayat 5 kalau tidak salah. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Terus Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Saudara, keturunan Daud. Di dalam Matius, saudara lihat ada nama raja-raja. Tapi cuma satu yang beri gelar raja. Namanya Raja Daud. Salomo kan raja. Tapi tidak dikatakan Daud memperanakan Raja Salomo. Tidak. Cuma Daud yang dikatakan Isai memperanakan Raja Daud. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Siapa Raja Daud? Semua orang hormat kepadanya. Semua panglima angkat topi kepadanya. Semua pembesar saudara segan kepadanya. Umat Israel bahkan menaruh pengharapan banyak kepada Daud. Tetapi saudara, walaupun Daud dihargai orang, disegani orang, saudara dihormati orang, dibungkukkan, saudara, punggung mereka kepada Daud. Tetap di hadapan Raja Daud sujud menyembah. Saya berdoa, apapun jabatanmu, apapun profesimu, apapun keuanganmu, banyakkah, melimpahkah, saya tidak peduli. Tapi kenapa Daud disebut raja? Karena sekalipun dia disegani, dihormati, saudara, orang menaruh harap kepadanya. Tetapi di hadapan Tuhan, seorang raja ini yang bernama Daud sujud menyembah. Biarlah ini yang menjadi harapan saudara bagi Kingdom Vision. Saya tidak peduli saudara. Saudara memiliki kedudukan yang tinggi. Itu baik, itu bagus. Tapi jangan sandarkan hidupmu kepada jabatanmu, kepada keuanganmu. Sandarkan harapan kita kepada Yesus Kristus, pencipta alam semesta, Allah di langit di atas,
dan Allah di langit di bawah bumi. Itulah Raja Daud. Siapa yang disebut? Rahab. Rahab pertama tinggal di perkemahan luar. Tapi ternyata ini kan perempuan sundal. Bahkan Yakobus mengatakan tentang Rahab. Ibrani, saudara ya. Ada yang lucu di Ibrani. Saya pikir-pikir. Ibrani pasalnya yang ke-11. Ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. 31. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saudara tahu? Iman kepada Kristus. Rahab yakin benar, dia yakin benar. Dia bilang, mau runtuh nih tembok. Terus DP rumah dong. DP rumah kan di atas itu. Kalau tembok runtuh, runtuhlah dia. Tapi saudara lihat, saudara ada yang aneh. Ini Tuhan memelihara. Dan bahkan ada pengkhotbah berani berkata, 2 pengintai tidak datang ke Yeriko untuk mengukur tembok itu. 2 pengintai tidak datang ke Yeriko untuk melihat berapa pasukan yang Yeriko punya. Tapi 2 pengintai diutus Tuhan. Karena Tuhan tertarik di satu kota. Ada satu orang yang punya keyakinan akan aku. Ada satu orang yang punya iman akan aku. Oleh sebab itu 2 orang pengintai ini diutus kepada orang yang punya iman. Iman adalah magnet. Iman akan menarik Allah untuk menjamamu. Iman akan menarik Allah. Apa itu iman? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Apa itu iman? Iman timbul, iman bertumbuh lewat aniaya. Apakah hari-hari ini ada aniaya dalam hidupmu? Buktikan bahwa imanmu masih ada. Ketika Yesus datang ke dunia ini, adakah dia mendapati iman? Kenapa dia tertarik? 2 pengintai, mungkin maksud Yosua memang mengintai. Tapi maksud Tuhan, sekali jalan 2 pulau terlampaui. Ada anakku, sampai ini 2 pengintai heran-heran. Buktinya apa mereka heran? Buktinya salah satunya jatuh cinta kepada Rahab. Namanya Salmon. Saudara, makanya Salmon. Rahab kan tinggal di luar perkemahan, tidak bisa masuk di perkemahan orang Israel. Tidak bisa masuk. Rahab tinggal di luar. Tapi hari-hari Salmon mulai lihat iman menarik keturunan Yehuda. Ini perempuan sundal, saudara. Tapi iman menarik keturunan Yehuda. Salmon mungkin ketika Rahab turunkan, Salmon di jalan, Salmon bilang, DP teman satu saya tidak tahu namanya, Alkitab tidak mencatat atau saya belum baca. Tapi Salmon bilang begini, kamu main tuh perempuan itu, boleh dia, boleh dia, ya. Kemudian bilang, kepangan, aduh, DP iman kita kaget. Kalau sampai Raja Yeriko tahu, mau dapat potong dia. Makanya ada dikatakan menyambut pengintai dengan baik. Ini kan butuh iman. Kalau dia tidak punya iman, dia pikir mau kalah ngoni. Tapi dia tahu pasti menang. Saudara ya, dan kalau ketahuan, bisa mati dia, saudara-saudaranya, ayahnya, ibunya, semuanya mati. Saudara, tapi enggak. Saudara, dia punya iman besar. Ini Allah yang aku sembah. Oh, tak semua pindah. Sebentar lagi kita mau pindah jurusan. Sebentar lagi, ya, sebentar lagi kota ini akan diserahkan dan aku akan punya Tuhan. Namanya Tuhan Allah Israel. Wah, saudara, dia punya keyakinan. Alkitab bilang, dari titik paling bawah. Apakah engkau hari ini di titik paling bawah? Orang bilang sundal. Maaf, itu kata Alkitab. Tapi si sundal ini punya niat untuk bertobat. Si sundal ini punya iman akan Tuhan. Dia berkata, this is the time. Ini titik balik dalam hidupku. Dan saudara, Salmon jatuh cinta. Salmon bilang, kita solia di antara wanita-wanita Israel. DP iman masih Rahab di atas. Iya saudara, iya. Yesus pernah bilang iman orang perwira Kapernaum
Orang ini bilang begini, jangan-jangan ngana sudah jatuh cinta. Memang. Dia bilang, iya saudara, dia tidak lihat masa lalu. Saudara, perempuan ini. Dan saudara, Matius dibuka. Sungguh. Ya saudara, mau bilang sungguh mati salah. Sungguh-sungguh Matius dibuka dengan nama seorang perempuan sundal. Yang dibersihkan Kristus, dicangkokkan. Dia menikah dengan Salmon, dapat anak Boas. Itu manusia paling kaya di Bethlehem. Itu tuh Boas. Kong kawin dengan siapa? Ruth. Mendapatkan Obed. Mendapatkan Isai. Mendapatkan Raja Daud. Apakah Rahab pernah memprediksi hidupnya ke depan? Tidak. Tapi keputusan dia hari ini mengubah masa depannya. Sebab dia hidup ada hari esok. Oh, ini sebuah keterpurukan yang sangat dalam. Ini sebuah kejatuhan yang sangat dalam. Tapi ketika dia mau bangkit, saya mau katakan saudara, bangkit. 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 Apapun keadaanmu, sebab dia hidup ada hari esok. Hari itu ketika Yesus bangkit, baca di Alkitab di Lukas. Pada hari itu juga, jam itu juga, Tuhan Yesus langsung pergi cari itu 2 orang. Pada hari itu, siapakah 2 orang ini? Mau gantung handuk. So tidak mau melayani. So pulkam ya Tuhan, pulkam. Tuhan Yesus hadir di situ sebagai orang ketiga. Mau pi mana ngene 2? Dengan muka muram. Tahu lah mau pi mana? Mau pulang kampung no? Kayak pengatanya tanya, nganin tahu nih berita Yerusalem Post? So disalibkan orang Tuhan. Lalu Tuhan Yesus marah-marah. Tidakkah kalian tahu kitab para nabi? Kitab Kejadian, Kejadian 3 ayat 15, keturunan perempuan itu, keluaran mereka dibebaskan oleh Paskah. Ya saudara, imamat, ya saudara, pengorbanan anak domba, imamat 16, saudara, ya pendamaian. Tuhan Yesus mulai, kitab para nabi, Mika mengatakannya, Yesaya melihatnya, bahkan Ayub melihatnya. Hai ngoni 2 yang tidak percaya. Jadi saudara, selain Tuhan Yesus menemani, Tuhan Yesus veto. Kita bilang ini pasal tercerewet dari Tuhan Yesus. Bayangkan kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, semua Tuhan terangkan. Kenapa? Tuhan ingin 2 orang ini kembali ke firman. Di mana titik engkau jatuh? Balik ke firman Tuhan. Balik ke firman Tuhan. Baca itu firman Tuhan. Percaya itu firman Tuhan. Dengar itu firman Tuhan. Itulah awal di mana engkau bangkit. Jangan drama Korea. Ngana mulai jatuh. Saudara tahu semua drama, semua film itu bermaksud untuk dijual. Dan dipikirkan bagaimana laku. Bahkan kalau lalu menjual semua yang namanya kejijikan. Nggak masuk akal. Ya, sasadiki, saudara maaf. Ada drama, ini bakal ledeng mertua. Ini bakal ledeng ipar. Makanya ipar deng mertuanya pernah akur. Kenapa? Itu membentuk pola pikir. Mereka menjual semua tren dan mode. Dan saya dan saudara menonton ingin menjadi seperti orang yang ada di film. Padahal saudara tahu, banyak orang yang ada di film, termasuk artis Korea, bunuh diri. Mereka ditekan setiap waktu untuk tampil di dunia dalam keadaan perfect. Karena dunia tidak mau melihat kalau orang tidak perfect. Cuma Tuhan Yesus, orangnya perfect, so buta, so telanjang, so hina, so dina. Tuhan Yesus angkat. Oh saudara, makanya jangan lari dari Tuhan. Jangan pergi dari Tuhan, engkau akan rugi selama-lamanya. Hari ini, saudara Alkitab bilang, tarang lihat dulu, bagaimana Rahab rumah. M12 ini. Yang semua tak tinggal nih pesawat, tunggu akang. Yesua 6 ayat 33. Ayat 21 dan 22. Runtuhkan itu tembok. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu, baik laki-laki maupun perempuan, tua muda sampai kepada lembu, domba keledai. Bayangkan saudara. Tapi kepada kedua
orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, masuk ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Ayat 23. Masuklah kedua pengintai muda itu membawa keluar Rahab, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Ada kata apa saudara? Masuklah kedua pengintai itu membawa keluar Rahab. Dari mana? Tadi dikatakan dari rumah. Ayatnya yang ke-22. Masuklah ke dalam rumah perempuan itu. Waktu gempa, ya, ini orang Israel. Saudara bilang, mari Yosua, serang. Yosua bilang, tunggu. Serang bagaimana? Itu 12 meter. Terus bagaimana? Tuhan kasih petunjuk. Kelilingi. Mereka kelilingi. Satu hari, satu kali. Hari ke-7, 7 kali. Iya kan? Ya. Hari pertama sampai ke-6 Bapak diam. Kenapa Tuhan suruh Bapak diam? Supaya jaga tuh mulu-mulu. Ya toh? Karena ada mulu-mulu enggak percaya. Ada mulu-mulu khawatir. Ada mulu-mulu bersungut. Apa ini Bapak putar begini, Bapak putar begini. Jadi Yosua bilang, daripada satu dengan yang lain, lebih baik diam. Sama dengan Zakaria. Aku sudah tua, bagaimana mungkin istriku Elizabeth berapa lama? Malaikat, jangan stop. Karena dengan perkataan-perkataan tidak percaya akan menghalangi kuasa Tuhan. Bukan kuasa Tuhan tidak kuat, tetapi saudara, ketidakpercayaan membuat Yesus tidak, Alkitab bilang, dapat melakukan mujizat. Jadi ini semua udah mulut taprop. Mau Bapak jalan dan Tuhan, Bapak jalan putar-putar di sini, tidak ada terjadi apa-apa. Selama ikut Tuhan mana. Yosua tahu dan Tuhan tahu. Tuhan bilang 6 hari suruh berdiam pada orang. Supaya tuh satunya mempengaruhi yang lain. Ya, tuh satu bilang, gom, kayak apa bot? Banyak waktu orang ini Bapak putar-putar di sini. Ini perang bagaimana ini? Makanya kan, iya kan? Tapi hari ke-7 bersoraklah. Ini orang Yeriko di atas. Apa kok ini dia? Karena ya, iya seperti orang bodoh toh ini. Makanya perang cara Tuhan beda dengan cara dunia. Karena perang cara Tuhan, ini saudara peperangan rohani. Bukan peperangan jasmani, bukan melawan saudara darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa-penguasa. Makanya harus minta yang ilahi, yang rohani untuk bisa memenangkan peperangan rohani. Ini bekal bagi yang di Bali. Secara manusia, bage, saudara ya. Dan sudah tahu, hari ke-7 mulai, gempa ini baru skala 5, skala 6. DP mama bilang, hap, ya mak, no kesal. Apa ini, kok bagaimana nih rumah? Tenang mak, Tuhan Allah Israel sanggup membuat gempa, tapi juga dia sanggup membuat keteduhan. Ya, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi perjanjian damaiku tidak akan pernah beranjak daripadamu. P9, skala Richter, tak goyang tembok runtuh. Marahap rumah, malaikat dia pegang. Tuhan bilang, khususkan rumah itu, pegang dia, karena dia punya iman kepadaku. Bayangkan malaikat dia jaga, bukan main Rahab. Perempuan bagaimana karena ini kok kita dia jaga-jaga. Saudara, haleluya. Keluarlah dari rumah itu. Rumah itu tidak runtuh. Kalau runtuh, ya saudara mati orang. Kena itu reruntuhan. Saudara, tapi tidak runtuh. Itu dari batu granit, batu yang kuat. Kata arkeolog, saudara lihat. Dibawa di luar perkemahan. Sampai di luar perkemahan, dapat jodoh yang terbaik. Wes, dari keturunan Yehuda. Oh, lion from Yehuda. Begitu saudara 400 tahun Tuhan tidak bicara. Begitu Tuhan buka kitab, dibuka dengan seorang yang bernama Rahab. Ini menandakan sebuah yang besar. Tuhan bilang, katakan kepada saudara-saudaraku, mari kita jumpa di Galilea. Makanya ada satu lagu bilang apa? Sobat dari Galilea. Kenapa?
Karena di Galilea, katakan kepada Petrus, jangan lupa. Itu pesan khusus, murid-muridku dan Petrus. Kenapa di Galilea adalah tempat komitmen. Siapa? Para nelayan. Di Galilea lah Simon yang menyangkal Tuhan itu pernah sujud dan berkata, pergilah daripadaku Tuhan, aku ini orang berdosa. Di Galilea lah mujizat paling banyak. Kapernaum, 80% mujizat Tuhan terjadi di seputaran Galilea. Kana, air menjadi anggur, itu di Galilea. 10 orang kusta, itu mereka menyusur, saudara, perbatasan Galilea. Di Galilea banyak mujizat. Di Galilea adalah tempat juga, Yohanes 6 ayat 66, para murid-murid yang lain mengundurkan diri. Galilea bicara komitmen. Yesus berkata, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Di Galilea Tuhan menanyakan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali. Kenapa? Ini boleh 2 kali. Karena Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Tuhan bilang, mulai hari ini bedok nih Petrus, habis cerita, jangan tertuduh lagi. This is the time engkau bangkit. Gembalakanlah domba-dombaku. Di Galilea adalah pembaruan komitmen. Untuk apa? Untuk kembali kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang kepada murid-murid, bilang kepada saudara-saudaraku, bilang kepada Petrus, ya sampaikan, kita jumpa di Galilea. Tempat komitmenmu, jangan lempar handuk. Ayo jalan dengan Tuhan. Ayo lari dengan Tuhan. Kebangkitan Kristus mengubah hidup kita. Tuhan memberkati. Shalom.